Halo guys, kembali lagi dengan saya Rizky dari Nokia Nesia. Di video kali ini saya bakal unboxing dan review ponsel terbaru Nokia Android yaitu Nokia C3. Ikuti terus videonya ya, dan jangan lupa untuk subscribe dan like jika kalian menyukai video ini. Inilah kotak dari Nokia C3. Bentuknya masih sama dengan kakaknya Nokia C1, di mana di bagian depan ini ada gambar Nokia C3 yang besar. Sementara di bagian bawah ada informasi mengenai IMEI. Kemudian di bagian kanan sama di bagian atas ini nggak ada informasi apa-apa. Kemudian di bagian kiri ada tulisan Nokia C3 dan juga ada logo Android. Beralih kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini ada gambar Nokia C3 secara keseluruhan. Seperti biasa, di kanannya ini fitur-fitur utamanya nih, kayak misalkan Nokia C3 ini sudah menggunakan Android 10. Kemudian layarnya besarnya 5,99 inci High Definition Plus IPS, baterai 3040 mAh, sudah ada fingerprint sensornya, ada RAM 2GB dan storage-nya 16GB. Kemudian kamera selfie 5 MP dan kamera belakang 8 MP, dan fitur Google Assistant. Oke, lanjut. Sekarang kita buka kotaknya dulu ya. Nah, Nokia C3 yang saya buka ini berwarna Nordic Blue. Untuk warna yang masuk Indonesia ini ada dua, yaitu yang satu ini Nordic Blue dan yang satunya lagi adalah Sand Gold atau warna pasir emas. Dan inilah dia tampilan depan dari Nokia C3. Warna Nordic Blue-nya ini nih terlihat terang dan menarik. Walaupun bodi belakangnya ini dari plastik, namun tetap aja terlihat menarik ketika dipasangkan dengan Nokia C3 ini. Lanjut, sekarang kita lihat ada apa lagi ya di dalam kotak Nokia C3 ini. Nah, di dalam sini nih ada baterai. Nah, baterainya ini dapat dilepas dan bentuknya sama dengan baterai Nokia C1. Yang jadi pembeda itu adalah kapasitasnya. Nokia C3 3040 mAh, sedangkan Nokia C1 2500 mAh. Dan sekarang kita pasang dulu ya baterai Nokia C3 ini. Caranya gampang banget, tinggal buka casing atau bodi bagian belakangnya nih. Untuk membukanya, bisa dimulai dari sisi kanan bawah bodi Nokia C3 ini. Setelah terbuka, kita bisa langsung pasangkan baterainya di bagian belakangnya. Nah, di bagian belakangnya juga terdapat beberapa slot seperti slot kartu SIM 1, kartu SIM 2, dan satu lagi adalah slot untuk micro SD-nya. Baterai dan casing sudah terpasang, sekarang saatnya kita nyalain Nokia C3 ini. Selagi kita menunggu proses booting Nokia C3 ini, kita lihat lagi isi kotak dari Nokia C3. Nah, ini ada informasi produk dan persiapan awal. Kemudian di bawahnya kita mendapatkan satu softcase atau jellycase transparan gratis original dari HMD. Dan ini bentuk dari softcase-nya. Nah, ketika dipasangkan ke Nokia C3-nya, softcase-nya ini presisi banget. Jadi lebih enak menggenggam Nokia C3-nya. Fungsinya juga bisa mengurangi sidik jari di bodi bagian belakang. Nah, sementara di bagian di dalam sini ada beberapa aksesoris nih. Ada 3 aksesoris. Yang pertama ini adalah charger untuk Nokia C3. Bentuknya masih sama dengan Nokia C1. Kapasitasnya pun juga sama, 1 ampere 5 watt. Kemudian ini ada kabel micro USB. Jadi Nokia C1 dan Nokia C3 ini masih menggunakan micro USB ya, belum Type C. Kemudian kita juga mendapatkan satu headset standar dari Nokia, lumayan banget. Sedangkan di Nokia C1 itu nggak dapat. Nokia C3 menggunakan layar 5,99 inci IPS High Definition Plus dengan kerapatan pixel 269, 1 poin lebih tinggi dibanding Nokia 5.3. Bagian depannya terdapat kamera depan 5 megapiksel, kemudian juga earpiece yang menjadi satu atau digabung dengan corong speakernya. Di bagian dagu seperti biasa terdapat logo Nokia. Sementara di bagian kanan terdapat 3 tombol, yaitu tombol power, tombol volume down, dan juga volume up. Di bagian atas terdapat port audio 3,5 mm,
Di bagian kiri terdapat tombol Google Assistant. Dan di bagian bawah terdapat port micro USB dan satu mikrofon. Untuk bagian belakang Nokia C3 ini terdapat logo Nokia, kemudian fingerprint sensor, kemudian kamera belakang 8 megapiksel disertai dengan LED flash. Jika dibandingkan dengan Nokia C1, Nokia C3 ini lebih besar karena memang layarnya pun lebih besar sekitar 0,54 inci. Perbedaan lain di bagian belakang adalah fingerprint sensor di Nokia C3 dan letak speakernya. Beberapa perbedaan dari Nokia C1 dan Nokia C3 di bagian depan adalah letak dari logo Nokia-nya. Dan juga Nokia C1 mempunyai LED flash pada bagian depannya, sedangkan Nokia C3 tidak mempunyai LED flash. Untuk ketebalannya, kedua ponsel ini sama, yaitu setebal 8,7 mm. Inilah tampilan awal atau home screen dari Nokia C3 dengan Android 10 atau Android 10. Untuk performa swipe atau menggeser antar home screen, mengakses drawer aplikasi, atau melihat notifikasi dan berpindah antar aplikasi, ini dirasakan cukup baik dan smooth. Bahkan performanya ini nih kalau dirasakan hampir mirip atau hampir menyaingi Nokia 4.2 yang diluncurkan pada tahun 2019 lalu. Kalau Nokia C1 hanya mendukung jaringan 3G, maka berbeda dengan Nokia C1, Nokia C3 ini sudah mendukung jaringan 4G untuk kartu SIM 1 dan kartu SIM 2-nya. Untuk koneksi nirkabel, Nokia C3 ini hanya mengandalkan koneksi Bluetooth, belum ada fitur NFC di Nokia C3 ini. Daya tahan baterainya sebesar 3040 mAh diklaim bisa bertahan hingga 1 hari. Namun pastinya ketahanan itu banyak bergantung dari pemakaian penggunanya, kualitas sinyal, dan sebagainya. Karena Nokia C3 sudah menggunakan Android 10, maka kita bisa menggunakan tema hitam atau putih. Satu fitur baru yang ditemukan ada di Nokia C3 ini adalah Enhanced Screen Capture. Nokia C3 hanya mempunyai media penyimpanan internal sebesar 16 GB. Namun jangan khawatir, kalau dirasa kurang, kamu bisa menambahkan kartu microSD hingga 128 GB. Pada penggunaan awal, memori internal ini sudah terpakai 45% untuk sistem operasi dan aplikasi bawaannya. Untuk fitur keamanan, Nokia C3 mempunyai 3 fitur keamanan, yaitu PIN, fingerprint sensor, dan deteksi muka untuk membuka kunci layarnya. Pada saat acara peluncuran Nokia C3 di Indonesia pada akhir Oktober 2020 lalu, pihak HMD Global menyebutkan bahwa Nokia C3 ini akan tetap mendapatkan pembaruan keamanan selama 2 tahun. Pada saat saya mencoba fingerprint sensornya, untuk kelas ponsel entry level seperti ini performanya dirasakan cukup. Masih ada sedikit jeda waktu ketika jari ditempelkan hingga kunci layar terbuka dengan sempurna. Untuk urusan multimedia, Nokia C3 ini dibekali dengan FM radio yang dapat digunakan dengan menghubungkan headset ke Nokia C3. Untuk memutar video di YouTube, kualitas video yang dapat diputar hingga kualitas 720p. Untuk performa scrolling video ataupun lagu di YouTube Music, Nokia C3 ini dapat menjalankannya dengan baik. Berbagai aplikasi media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook juga bisa dijalankan dengan baik dan lancar di Nokia C3 ini tanpa kendala yang berarti. Untuk diajak bermain game, performanya bisa dibilang baik ketika menjalankan game ringan hingga sedang. Sebagai contoh, ketika bermain game Among Us, pengalaman bermainnya dapat banget dan terbilang baik dan lancar.
Kalau Nokia C1 tidak bisa digunakan untuk bermain PUBG Mobile, maka sebaliknya, Nokia C3 ini bisa digunakan untuk bermain PUBG Mobile. Namun tampaknya prosesor Unisoc dan RAM di Nokia C3 ini harus bekerja amat keras agar game PUBG Mobile ini bisa dimainkan. Ketika game PUBG Mobile ini baru diinstal di Nokia C3 dan dijalankan untuk pertama kalinya, saya mengalami crash 2 kali saat proses compiling resource. Meskipun bisa dimainkan, namun pengalaman bermain PUBG Mobile di Nokia C3 ini kurang bisa didapatkan karena sedikit nge-lag saat melompat dan menembak, meskipun tingkatan grafis sudah saya set ke low. Bagaimana jika diajak bernavigasi? Yap, Nokia C3 ini mampu menjalankan aplikasi Google Maps dengan cukup baik. Bukan cuma saat melakukan browsing peta saja yang cukup baik, fitur navigasinya pun juga dijalankan dengan cukup baik. Terakhir, saya akan bahas kameranya nih. Aplikasi kamera bawaannya punya beberapa fitur standar. Nah, fitur-fitur standarnya ini seperti panorama, terus square, foto, video, dan time lapse. Kemudian juga ada fitur beauty yang bisa dinyalakan, timer, kemudian HDR, dan lampu flash. Untuk kamera utama, kita bisa pilih resolusi dari 5, 6, dan 8 megapiksel, sedangkan kamera depan dengan pilihan 3, 4, dan 5 megapiksel. Kualitas pengambilan video menggunakan kamera utama bisa hingga Full High Definition 1080p, sedangkan kamera depan hingga High Definition 720p. Ketika dicoba mengambil foto, proses capture sampai tersimpan di memori dirasa cukup cepat. Fokusnya pun juga cukup cepat. Namun setelah dilakukan beberapa kali percobaan foto, hasil foto outdoor agak kurang konsisten. Terkadang baik, terkadang pucat dan tidak tajam. Semoga aplikasi kameranya ini nantinya akan mendapatkan pembaruan dari HMD agar hasil fotonya semakin baik dan konsisten. Hal ini pun juga pernah terjadi pada Nokia 5.3. Setelah ada pembaruan sistem operasi dan aplikasinya, hasil fotonya menjadi lebih baik dan konsisten. Dan berikut adalah beberapa contoh foto dan video dari kamera Nokia C3. Sebagai ponsel entry level yang ditujukan untuk pengguna yang baru beralih dari feature phone, Nokia C3 ini sudah mampu untuk mengakomodir kebutuhan sehari-hari penggunanya. Walaupun menggunakan prosesor dan RAM yang biasa saja, Nokia C3 mempunyai performa yang hampir menyamai performa ponsel Nokia Android lainnya yang lebih baik dari segi spesifikasi. Ponsel seharga 1,6 jutaan ini akan tersedia di toko offline dan online segera setelah masa pre-ordernya berakhir pada 8 November 2020. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Rizky dari Nokia Indonesia. Sehat selalu dan sampai bertemu di video selanjutnya. See you!